Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran bahasa Arabnya ya. Silahkan kalian buka bukunya halaman 75. Kita akan belajar tentang isim isyarah dan isim mufrad ya. Isim isyarah dan isim mufrad. Isim isyarah adalah kata tunjuk atau kata penghubung yang menunjukkan sesuatu. Jadi ismul isyarah yang akan kita pelajari adalah tentang haza dan hazihi, menunjukkan kata tunjuk yang berjarak dekat, artinya yang menunjukkan jarak dekat. Jadi haza dan hazihi. Penggunaan haza adalah untuk kata benda yang menunjukkan laki-laki atau jaraknya dekat. Ya. Misalkan haza akhi, ini adalah saudara laki-laki saya. Ini adalah saudara saya. Haza muwazzafun, ini adalah seorang pegawai. Atau haza muwazzafun, ini seorang pegawai. Kemudian hazihi ukhti, ini saudari saya. Saudara perempuan ya, ukhti atau saudari. Hazihi muwazzafatun, ini seorang pegawai perempuan, karena ada tak marbutoh seperti ini ya. Ini menunjukkan perempuan. Jadi kalau hazihi ini menunjukkan perempuan karena diikuti dengan tak marbutoh seperti ini ya. Jadi kalau muwazzafun tidak pakai tak marbutoh karena hazanya ini menunjukkan laki-laki ya. Jadi kalau menunjukkan laki-laki maka tidak dipakaikan tak marbutoh. Nah, itu pengertian dari isim isyarah ya. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang isim mufrad. Jadi isim mufrad itu adalah seluruh kata bahasa Arab yang bermakna tunggal. Contohnya akhun, satu saudara, ukhtun, satu saudari, kolamun, satu pulpen, kitabun, satu buku, toyarotun, satu pilot, ini toyarotun, satu pilot ya, untuk menunjukkan perempuan, toyarun, pilot untuk menunjukkan laki-laki. Perhatikan di sini, haza akhi, ini saudara laki-laki saya, karena haza berarti saudara laki-laki ya. Ismuhu, namanya, nah ini haknya untuk menunjukkan laki-laki. Ismuhu, namanya Ahmad. Huwa mumaridun, dia adalah seorang perawat. Jadi karena dia perawat laki-laki tidak usah pakai tamar butah. Kemudian nomor 2, hazihi ukhti, ini adalah saudari saya atau saudara perempuan saya. Disingkat jadi saudari ya. Ismuha, namanya, jadi namanya untuk perempuan itu hak seperti ini. Ismuha Aisyah, namanya Aisyah. Hiya mumaridotun, dia adalah seorang perawat. Jadi kalau perempuan, perawat perempuan pakai tak marbutah seperti ini. Sekarang kita akan belajar tentang membuat kalimat isim mufrad. Jadi kalau isim mufrad itu seluruh kata benda yang menunjukkan bermakna tunggal ya. Beralih ke contoh kalimat isim mufrad. Arsala Zaidun risalatan. Kita fokusnya ke Zaid ya, yang menunjukkan bermakna tunggal. Zaid telah mengirimkan surat. Zaid telah mengirimkan surat. Jadi ada satu Zaid ya. Jadi seorang Zaid. Jadi Zaidnya ini adalah isim mufrad ya. Kemudian nomor 2, Rosama Ahmadu ala warokin. Ahmad telah melukis di atas kertas. Ini juga contoh kalimat isim mufrad ya, karena ada Ahmad, seorang Ahmad ya. Selanjutnya silakan buka halaman 76. Unzur ila suwari
Wamla'il farogo kama fil misal, lihatlah gambar dan isilah titik-titik seperti pada contoh. Kalian bisa lihat contohnya di halaman 63 ya. Sebelumnya kita sudah pelajari. Jadi ini misalkan ada gambar ibu ya. Kalau ibu, ini ibu menunjukkan perempuan, berarti hazihi yang dipakai ya, bukan haza. Ini bibi, bahasa Arabnya bibi apa? Sebelumnya kita sudah tahu ya, bibi itu bahasa Arabnya apa. Silahkan kalian cari di halaman 63. Bibi itu bahasa Arabnya apa? Atau bisa lihat mufradatnya di halaman 78, boleh. Jadi silakan cari bahasa Arabnya bibi apa, kemudian pakai kata hazakah atau hazihi kalau perempuan ya. Nah ini kemudian seorang kakek, ini kakek. Jadi kalau ini kakek, haza jaddun ya, hada jaddun. Jadi bukan hazihi. Jadi silahkan kalian tulis bahasa Arabnya. Kalian bisa lihat di halaman 63 ya contohnya untuk bahasa Arabnya. Nah ini juga, ini ada anak perempuan. Apakah hazihi yang dipakai ataukah haza? Silahkan. Ini anak perempuan, apa bahasa Arabnya? Hazihi ibnatun. Bukan haza ibnatun, tapi hazihi ibnatun ya. Karena dia menunjukkan perempuan, jadi pakai hazihi. Silakan kalian tulis pakai bahasa Arab seperti contoh pada halaman 63 ya. Nah ini dia laki-laki. Ini laki-laki. Bahasa Arabnya ini laki-laki apa? Apakah pakai haza atau hazihi? Nah terus bahasa Arabnya laki-laki apa? Silakan kalian tulis ya. Kemudian ini adalah paman. Apakah pakai haza atau hazihi? Nah paman bahasa Arabnya apa? Ya silakan kalian tulis lihat contohnya di halaman 63 ya. Sekarang kita akan beralih ke halaman 77 lanjutannya. Ini adalah seorang nenek ya. Nenek, apa bahasa Arabnya nenek? Ya, pakai ini adalah nenek. Haza ataukah hazihi? Pakai haza atau hazihi? Nah, silahkan kalian tulis. Ini nenek. Apa bahasa Arabnya? Ini nenek ya. Kemudian ini siapa ini? Ini ayah ya. Ini ayah. Silakan, apa bahasa Arabnya ayah? Kalian bisa lihat contohnya di halaman 63 ya. Penggunaan haza dan hazihi. Sekarang kita akan belajar di latihan 2. Jika pernyataannya salah, beri tanda silang. Jika pertanyaannya benar, beri tanda checklist seperti ini ya. Kita bacakan dulu artinya. Hazihi abi, ini adalah ayahku. Ismuhu, namanya Usman. Huwa muhandisun, dia adalah seorang insinyur atau arsitek. Lihat penggunaan hazihinya benar atau salah. Apakah hazihi ini tepat jika digunakan untuk yang menunjukkan laki-laki? Jika benar, beri tanda checklist benar. Jika salah, beri tanda silang. Perhatikan penggunaan hazihi-nya ya. Apakah sudah cocok jika digunakan kepada laki-laki? Ya, Bunda sudah menjelaskan ya penggunaan haza dan hazihi. Nah ini, hazihi ummi, ini ibuku. Ismuhu, namanya Fatimah. Hiya mudarrisatun, dia adalah seorang guru. Nah penggunaan hazihinya apakah tepat jika untuk perempuan? Terus jika tepat, lihat lagi yang kalimat selanjutnya, ismuhu. Apakah haknya ini cocok untuk perempuan atau tidak? Ya, jika tidak cocok, beri tanda silang. Jika cocok, beri tanda checklist ya. Jadi diperhatikan juga penggunaan haknya ya. Hak seperti ini. Apakah sudah cocok digunakan untuk perempuan?
lihat contoh sebelumnya ya, apakah ha yang memakai alif ataukah ha yang seperti ini. Ya, silahkan pertimbangkan apakah itu benar atau salah. Nomor 3, haza ammi, ini adalah pamanku. Ismuhu Luqman, namanya Luqman. Hiya tabibun, dia seorang dokter. Apakah pamanku ini cocok dengan kata ini yang haza, yang menunjukkan ini? Ininya itu apakah menunjukkan laki-laki, sudah cocok atau belum? Ataukah hazihi yang dipakai? Silahkan jika memang ini benar, beri tanda benar ya. Tapi lihat lagi ismuhu-nya, apakah hu-nya sudah benar untuk laki-laki ya. Kemudian nomor 4, hazihi ammati, ini adalah bibi saya. Apakah hazihi-nya cocok untuk menggunakan yang menunjukkan perempuan? Nah, jika cocok, lihat lagi yang di kalimat selanjutnya, ismuha, namanya Salwa. Namanya Salwa. Hiya muwazzafatun, dia adalah seorang pegawai. Ya, apakah haknya ini sudah cocok untuk menunjukkan perempuan? Dan apakah ini tak marbutohnya sudah cocok dipakai untuk ditunjukkan di perempuan? Jika sudah cocok, beri tanda checklist. Jika salah, beri tanda silang. Nomor 5, haza kholi, ini adalah paman saya. Kholi itu paman dari ibu ya. Ismuha, namanya Ridwan. Namanya Ridwan, huwa surtiyun, dia adalah seorang polisi. Apakah jika menunjukkan laki-laki cocok dipakai haza? Dan haknya apakah sudah cocok untuk laki-laki seperti ini? Jika belum cocok, silahkan. Jika masih ada yang salah kalimatnya, beri tanda silang ya. Tapi jika kalimatnya semua sudah benar, baru dikasih tanda benar ya. Kalau masih ada yang salah penggunaan katanya atau kalimatnya, masih ada yang salah, walaupun itu mungkin sedikit, tetap dikasih tanda silang ya. Jadi Bunda sudah memberitahukan artinya dan petunjuknya. Silahkan kalian jawab. Bagi yang belum memiliki buku cetak bahasa Arabnya, silahkan kalian tulis terlebih dahulu soalnya ya. Sekian dari Bunda. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.